Oke, selamat siang teman-teman. Nah, di sini kembali lagi bersama saya Ivan. Di sini kita akan podcast lagi dengan Inisia sebagai channel kami. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa kali ini, yaitu namanya Bro. Ini tak panggil Bro ya, Bro Wahyu. Nah, mungkin orang masih cukup asing dengan Bro Wahyu ini. Cuman saya yakin setelah podcast ini, nah Anda akan tahu, terutama nih warga Jogja itu pasti akan tahu siapa sih ini Bro Wahyu itu. Nah, silakan Bro diperkenalkan dirinya. Halo, perkenalin nama saya Wahyu Suryajaya. Saya dulu mantan pemilik Dirty Chicks. Nah, yang Dirty sekarang Chick. ganti jadi Dambara. Oke. Nah, jadi benar kan? Baru nyebutin di awal saja Dirty Chick. Pasti Dirty Chick loh. Dirty Chick. Nah, pasti sudah pada tahu kan? Nah, wah, Mas Bro Wahyu. Nah, Siap. tak panggil Bro aja ya ini ya. Oke, untuk pertama-tama kenapa toh kok milihnya tuh bisnis ayam? Apakah mungkin punya basic yang mungkin suka makan ayam atau mungkin tahu banyak nih tentang masak? Enggak sih bro. Dulu tuh awal aku buka ayam itu karena kita tuh lihat ada suatu produk di luar kota Oke. yang bagus. Ternyata ternyata produk kayak gini tuh bisa ya dibawa ke Jogja. Oke. Menurut kita bisa nih dibawa ke Jogja karena dengan kalangan mahasiswa tuh masuk walaupun waktu itu sudah ada brand-brand lain. Cuman kita kayak awal itu iseng, udah nggak apa-apa modalnya lagian nggak gede, masih cukup di kantong. Kita pakai tenda, kita pakai peralatan dapur, kita bawa semua, cuman beli satu fryer beberapa juta aja. Habis itu kita coba, oke nih produknya di Jogja, family semua, masuk nih gitu kan. Di tengah jalan kita lagi mau buka, ada saran, geprek itu paling Jogja itu lagi oke loh gitu kan. Terus kita kepikiran nih, wah kalau geprek versi yang lebih bersih sepertinya belum ada. Konsep awalnya cuma itu. Berjalannya waktu, kita coba-coba terus, kita set up. Nah, sebelum kita sebelum kita setup itu kita perhatiin apa sih yang bikin lebih oke nih. Ternyata tenda harus diperhatiin kayak warnanya gitu aja. Jadi detail bersihnya kita perhatiin dari sign di depannya itu putih bersih, tendanya merah lebih mencolok, lampunya terang, cuman sekedar gitu aja. Terus habis itu kita buka, nggak mikirin sama sekali itu Red Ocean atau Blue Ocean bakal rame atau enggak, itu cuman totally bercanda kayak gitu. Semua akhirnya di luar ekspektasi gitu bro. Ternyata sukses banget ya, sampai ya tak rasa hampir seluruh mungkin mahasiswa bahkan alumni mungkin dari kalangan tuh Jogja tuh pasti pernah tahu lah. Harusnya tahu semua ya. Sampai sekarang masih pada ngomong sih kangen gitu, masih ngetek gitu. Gitu. Sukses banget Dirty Chick-nya. Berhubung dulu udah sampai punya berapa cabang sih di dulu Jogja pernah sendiri? ngepick itu baru di 25 sih, belum terlalu banyak. 25 cabang dalam waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun 25 cabang. Itu apa enggak? Wah, berarti kan benar-benar nekat sih. Sebenarnya kalau dihitung secara kalkulasi bisnis beneran salah. Kenapa? Karena akselerasinya terlalu cepat. Lokasinya kita belum belajar banyak, kita asal coba. Yang penting coba dulu, nanti nggak laku ya udah ditutup, pindah ke tempat lain. Ternyata itu nggak bener ya. Satu sisi itu salah satu yang membuat brand awareness tinggi. Tapi satu sisi yang membuat cost kita juga tinggi gitu bro. Gitu. Jadi dulu mungkin awal-awal aku kan Foodgram belum ada bro. Kan kayak review belum ada. Gojek juga baru awal-awal. Jadi enggak segampang sekarang menurutku. Jauh lebih susah zaman dulu gitu. Itu salah satu cara mungkin yang bisa ningkatin brand awareness, buka cabang sebanyak-banyaknya. Benar. Biar orang nggak asing gitu ya. Di mana-mana nih Dirty Chick. Apalagi kan daerah Jogja ini kan rame banget nih daerah kampus kan. Tak rasa di sekitar dekat kampus-kampus besar pasti ada. Nah itu memang kita berburu. Di setiap ada kampus kita bukain, setiap ada kampus kita bukain gitu. Walaupun tidak 100% benar. Iya. Gitu. Keren nih Dirty Chick ya. Nah terus berikutnya tantangan
terbesar apa sih sebenarnya untuk bisnis kuliner itu? Apalagi kan Jogja ini kan bisnis kuliner kan banyak banget kan. Setiap hari mungkin setiap minggu itu pasti ada yang baru-baru, apalagi ayam. Tantangan terbesarnya gimana? Tantangan terbesar yang pasti inovasi ya. Inovasi ya. Paling susah kita implementasiin. Teorinya gampang. Cuman ketika sudah banyak produk, itu tuh mau ngeluarin satu produk aja setengah mati karena kita sudah berurusan dengan banyak area, banyak personil, ya kan, dengan ketersediaan mungkin alat yang berbeda, dengan dana tiap outlet yang berbeda, itu tantangan. Terus service, tentang pelayanan, tentang human resource-nya di outlet sendiri itu tantangan. Ya, tentang harga apalagi di Jogja yang price kompetitif banget, itu tantangan banget. Kayak gitu sih bro. Sekarang kalau yang sekarang ini tantangan paling besar yang pasti inovasi bro. Inovasi. Karena sekarang ya gitu teknologi maju banget, semua orang hampir bisa masak. Nggak bisa aja buka YouTube jadi jagoan, ya kan? Benar. Semua resep udah dibuka. Kayak gitu. Cukup buka internet aja sudah bisa jadi koki kan sekarang. Gitu benar. bro. Ya itu sih inovasi ya, yang benar-benar sebuah branding itu unik gitu kan. Gitu sih. Yang nggak cuman itu, tapi juga ini menjawab apa yang dipengin. Secara garis besar ya, kita kan nggak jualan yang spesifik nih, ya kan, maksudnya masa marketnya ayam toh kan nggak, kita dulu selalu nyoba juga dengan varian yang lain. Nah itu kita nyari itu juga tantangan banget, maksudnya nyari data untuk itu kan juga nggak gampang, dan menyampaikan bahwa ini produk yang layak kamu beli atau yang menjanjikan sebuah produk yang baik itu juga nggak gampang penyampaiannya gitu. Benar. Oke, terus ini mungkin pertanyaan kali ini cukup banyak yang dalam tanda petik penasaran ya. Dari Dirticik, itu kan yang paling unik adalah logo. Nah, mungkin ya banyak orang istilahnya mungkin ada berpikiran positif, ada yang mungkin berpikiran kok nyeleneh gitu. Bahasa Jawanya nyeleneh. Kok bisa sih kepikiran logo seperti itu? Itu ya karena cowok ya iseng ya. Oke. Iseng banget kita punya ide kayak gitu, terus ya kita rada sesuaiin dengan apa ya, maksudnya ya supaya bisa masuk ke masyarakat berarti gitu kan, dengan apa ya, nambahin mengarahkan bahwa itu orang mendeskripsikannya jadi dua kan, biar mengarah ke ayam kayak gitu ya. Itu apa ya, itu disengaja nggak sengajanya ternyata bikin viral. Iya, benar sekali. Kayak gitu, sengajanya nggak sengajanya ternyata bikin viral, dan ternyata setelah dari mulai logonya, ternyata dengan produk yang ada ternyata jauh lebih bisa diterima lagi kayak gitu. Walaupun di sisi lain itu juga pedang bermata dua. Iya. Kayak gitu, bro. Tapi kalau kita lihat sih dari opini masyarakat pun tetap ya ini salah satu sesuatu yang unik, orang jadi tahu hanya dengan lihat sekilas Dirticik gitu. Bagi anak muda benar. Bagi kalangan tertentu tidak bisa terima juga. Iya. Ya tetap. Sampai ada yang pernah protes atau bahkan mungkin telepon gitu. Kalau sampai segitu ada sih. Tapi enggak ada. Enggak ada. Cuman di beberapa sisi tentang tentang birokrasi kita rada susah. Di birokrasinya. Di birokrasinya yang bikin susah. Nah, ada alasan nggak bagi mereka itu kok bisa jadi susah? Aku nggak ngomong semua birokrasi ya, cuma di bagian tertentu susah. Nggak layak gitu aja ya mereka. Cuma bilang istilahnya nggak layak gitu aja. Wah mas, nggak bisa nih, kita nggak bisa lanjutkan karena logonya mungkin rada bertentangan dengan yang harus kita lakukan kayak gitu. Terus tapi akhirnya bisa ya? Nggak bisa. Tetap. Ini berarti dari revisi berapa kali ya? Udah maju 3 kali tetap nggak bisa. Tetap nggak tembus ya? Sudah kita ikhlasin aja. Oke. Nggak usah jalan pakai yang itu gitu. Oke. Tapi memang benar-benar banyak lah, nggak cuma saya pun akui benar-benar logo dari Dirticik itu ada ciri khas sendiri. Iya memang sih. Maksudnya beda dari yang lain. Yang pertama, yang kedua juga tadi benar yang dengan warna putih itu mencermin kalau ini loh.
ayam geprek yang bersih tapi harga mahasiswa. Nah itu yang benar-benar bisa diterima banget di masyarakat kan, terutama mahasiswa. Apalagi harganya dulu segitu awal ya, sebelum kita akhirnya harganya tetap berubah. Ya. Oke. Nah berikutnya teknologi ada nggak sih yang teknologi yang bisa yang mempengaruhi lah untuk Bro Wahyu ini ngangkat dari titik mungkin dari teknologi internal sendiri atau kalau mungkin digital. Secara teknologi di awal tidak terlalu berpengaruh. Oke. Ya, tapi yang kerasa banget dampaknya itu dari Gojek waktu pertama. Oh, oke. Gojek. Dari GoFood itu kerasa banget. Awal-awal kan masih kayak gitu ya, masih serumit sebenarnya, tapi ternyata bisa 60%. 60% omset hanya dari GoFood ya berarti GoFood, ya. Walaupun itu ngantarnya cuman 100-200 meter ke belakang. Sekitar itu terjadi. Zaman dulu kan murah banget. Iya, cuma 3.000, 4.000. Bahkan free juga. Sering kayak gitu. Nah, itu ngefek banget. Terus selanjutnya setahun setengah kemudian era Foodgram keluar. Itu mulai kerasa. Tapi waktu itu kita belum memanfaatkan banget. Karena apa? Karena waktu itu peak-nya kita, jadi kita nggak perlu mempromosikan, orang udah tahu. Nggak perlu jaga brand awareness banget kayak gitu. Itu sih kalau teknologi. Kalau dari sisi dari apa ya, dari perusahaan sendiri, yang pasti kalau yang membantu itu ERP itu membantu banget. ERP ya? ERP membantu banget. Sistem komunikasinya jadi lebih jelas, walaupun belum sempat diimplementasikan secara total, baru dimulai terus pandemi. Kayak gitu sih, Bro. Kalau teknologi sekarang pasti membantu banget. Sekarang sangat nggak bisa dipungkiri. Harus ya. Berarti sudah jadi hal yang wajib di sebuah usaha ya. Teknologi. Sekarang karena teknologi sekarang gampang banget. Benar ya. Benar sekarang itu teknologi bisa sangat amat membantu banget ya. Yang dulu mungkin harus kita selesaikan akuntansi dalam waktu 5 hari, sekarang ya paling dulu 1 jam. Mungkin delay informasi akuntansi di tempatku itu masih 1 minggu. Delay sampai 1 minggu. Kalau pakai teknologi itu kemarin aku udah nyoba waktu trial ya real time. Real time banget. Benar-benar enak banget ya. Dan efisien banget. Kita tidak perlu berkomunikasi dengan banyak departemen. Itu sudah jalan sendiri. Udah terkoneksi sendiri masing-masing. Itu sebenarnya udah enak banget. Jadi controllingnya pun sendiri enak ya, nggak perlu kita telepon per satu divisi, mungkin cabang-cabang dan dari apa ya, dari mereka yang di outlet cuman cukup fokus sama outletnya aja, nggak perlu administrasinya, karena administrasinya udah full auto kayak gitu, dari order dan lain-lain itu sudah full auto. Jadi tinggal fokus berarti ya, tinggal pelayanan waktu di tempat aja, Mantap banget. Berarti benar-benar ya. Kalau teknologi bantu banget. Walaupun belum sempat implementasi ya. Oke. baru sampai tahap trial. Kayak gitu, Bro. Teknologi ya. Nah, terus ini kita mulai masuk ke mungkin yang sekarang sudah nggak asing ya. Nah, pandemi nih. Ini nggak asing nih, semua ngerasain ini. Pandemi ini kan udah mungkin hampir 1 tahun ya ini ya? Apa sudah setahun ya mungkin ya? Sudah masuk Indonesia kan? Nah, ini kan masih ingat itu, kalau nggak salah masuknya itu tanggal 13 Maret. 13 Maret. Nah, ya pas 1 tahun lebih sedikit ini berarti. Nah, ini kan dampaknya kan sangat amat ya mengerikan lah ya di Indonesia maupun seluruh dunia sendiri ya. Nah, bagi Dirticik sendiri, ini dampaknya seperti apa sih? Dampaknya langsung hari ketiga kerasa banget itu. Langsung di hari ketiga. Berita COVID masuk. Hari ketiga omsetnya langsung hancur. Hanya 3 hari. Mungkin kita tinggal sisa di hari ketiga itu mungkin sisa 30-40%, habis itu turun-turun lah. Persisnya nggak tahu berapa persen, tapi mulai hari ketiga itu kita lihat udah under 50. Hari ketiga kita tutup, udah nggak berani. Karena melihat situasi, karena seluruh dunia ngalami, ada bayang-bayang bahwa ini bisa chaos nih, ekonomi ini terlalu berisiko kalau kita mempertahankan. Udah kita diem, wait and see aja deh, gitu. Nggak usah terlalu banyak gerak, nggak usah terlalu banyak berangan-angan dulu. Kita lihat berapa bulan, ternyata tidak kondusif. Kita diem terus sampai sekarang. Malah kelihatannya tambah kacau ya sekarang ini. Ya
tengah-tengah kemarin tambah kacau, tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai recovery ya. Sudah mulai jauh lebih baik daripada 1 bulan ini mungkin aku lihat ya. 2021 semenjak ini vaksin ya, mungkin vaksin masuk, ya benar. Kerasa banget impact-nya. Berarti waktu di awal itu hanya 3 hari saja. 3 hari. Hari ketiga kita tutup. Masuk Jakarta, semua outlet tutup. Semua langsung tutup serempak itu ya. Ya, itu kan adil. Kalau kita cuma daerah yang tertentu yang kita pilih nggak adil untuk setiap pemilik outletnya. Jadi lebih baik diserahkan aja. Tutup semua gitu ya di hari ketiga ya. Nah, itu penyebab dampak paling besar apa sih selain istilah orang mungkin pada takut keluar kan? Selain itu apa sih sebenarnya? Ada dampak lain nggak? Mungkin kayak mahasiswa mungkin. Ya yang jelas mahasiswa waktu itu mungkin kalau di hari-hari pertama, kedua, 1 minggu pertama tuh panic attack ya. Oke, ya. Habis panic attack mereka mungkin orang tua di daerah, sebenarnya kan daerah belum terlalu kerasa ya. Ya kan baru Pulau Jawa mungkin yang waktu itu kerasa. Orang tuanya panik, anaknya tarik semua nih balik ke daerah. Udah deh. Cash flow di Jogja hilang nih, karena kan hidup dari mahasiswa nih kalau daerah apa ya kampus kota pelajar lah kayak gitu. Berarti benar-benar dampak yang paling ngaruh adalah berkurangnya mahasiswa di Jogja sendiri ya. Oh itu ngaruh banget. Dulu kita nggak sadar kalau ternyata kita waktu itu pernah setiap liburan omset turun 50% tuh pasti dalam 1 bulan. Pada balik kampung. Ternyata itu hanya sebagian yang balik kampung. Ternyata ketika pandemi balik semua, sisanya tinggal dikit. Tapi kelihatan sih ya dari Jogja sendiri kan awal-awal itu kan sangat jalan aja sepi banget ya itu ya. Serem sih kalau yang awal-awal itu kayak sampai kapan sih ini gitu. Kayak 3 bulan kita juga terbiasa dengan sepi. GoFood pun juga menurun jauh ya itu. Menurun jauh, nggak bisa diapa-apain kemarin. Gitu karena kita tidak mengkampanyekan untuk bahwa sekarang kita pakai GoFood gitu, kita nggak mengkampanyekan. Bener-bener wait and see, jangan melakukan tindakan apapun, jangan gegabah, diem, udah cuman itu yang bisa dilakuin. Dan puji Tuhan ternyata jauh lebih aman seperti itu kemarin. Iya sih. Mungkin tidak berlaku bagi produk-produk lain tertentu selain ayam. Mungkin produk lain kayak yang sehat-sehat itu mungkin dia malah bisa naik nih dari situ. Cuman kalau untuk ayam dari sisi kuliner ayam nih berat. Gitu. Ya benar sih, mahasiswa itu kan di Jogja sendiri itu kan ya sebagian besar konsumen itu mahasiswa. Apalagi yang simple food, fast food, junk food. Nah, itu mahasiswa semua. Gitu, Bro. Wah, berarti ngaruhnya sangat amat. Dampaknya ngeri banget ya. 25 itu langsung saat hari ketiga langsung tutup bersamaan ya itu ya. Kalau mentalnya nggak kuat ya berat juga itu ya. Untung masih kuat kan? Untung masih kuat. Oke. Oh berarti dampaknya sangat amat gede banget ya. Serem. Nah terus ini kan aku dengar nih. Sekarang DTC mungkin ganti branding ya atau mungkin punya nama baru nih. Ganti branding sih sebenarnya bukan 100% ganti branding ya, cuman bisnisnya berubah. Oke. Yang dulu DTC ayam, sekarang bisnisnya mengarahnya lebih ke kedai, bukan ke tempat makan ayam. Oke. Tapi lebih ke kedai makan. Makan. Tetap produk yang lama tetap disajikan. Tuh kayak gitu, Bro. Jadi lebih ganti beralih bisnis sih, bukan brand sih, karena DTC itu kan cenderung tempat makan produk ayam. Cuman kalau yang sekarang baru ini kedai makan, tapi kita tetap menyajikan produknya Dirty Chicks kayak gitu. Oke. Bisa diceritain sedikit nggak sih yang baru ini tuh seperti apa sih? Yang baru ini jadi kita kemarin lihat bahwa ternyata di Jogja ini belum terlalu banyak tempat makan yang kalau aku ngomong sih euforia ya. Jadi kita memang memfokuskan ketika kita kan gini, makan tuh kan harus ada kayak daya tariknya gitu loh. Oke. Maksudnya nggak kita sekedar lapar perut tapi juga lapar mata. Iya kan. Kita nyoba produk yang apa sih yang bisa bikin
lapar mata, sedangkan kalau kita cuma ngeluarin ayam lagi dan yang lain kering semua kan dilihat. Kayak gitu kan. Ya kita coba apa yang bikin lapar mata, yang ketika disajiin euforianya itu bisa naikin mood mau makan. Ternyata kita pakai hot plate dan stick itu bisa membantu untuk meningkatkan euforia. Di sisi lain juga itu punya market tersendiri. Jadi kita nggak hanya di ayam, walaupun masih ayam, cuman dia punya segmen market sendiri, dan hot plate itu punya segmen market sendiri. Fried rice itu juga punya segmen market sendiri. Yang pasti kita simple food yang kita sediain dan comfort food. Kayak gitu. Berarti sekarang mungkin lebih agak memperkuat di bagian visual produknya. Euforia ya, euforianya visual relatif ya. Cuman euforianya aja yang kita apa ya, kita tonjolin gitu. Aku juga ngerti setelah baru akhir-akhir ini belajar. Ini yang baru ini sudah mulai kapan? Mulai baru 2 bulan. Dirintis lagi 2 bulan. Berarti start di Januari kemarin ya? Start di Januari. Desember sih sebenarnya, cuman kita benar-benar total, maksudnya ini berani mulai ngebus itu di bulan Januari. Di bulan Desember selama 1 bulan tuh kita kayak uji kangen gitu. Ternyata responnya bagus, ya sudah kita lanjutin kayak gitu. Oke. Uji kangen penting sih. Iya sih, benar sih. Tapi orang-orang ada yang tahu nggak nih? Maksudnya, ini mungkin brandnya yang baru nih dari Dersik itu, ada yang tahu nggak sih orang-orang itu? Atau sengaja dibikin gimmick gitu? Ya tetap kita ya namanya juga strategi marketing ya, isu itu tetap dimunculkan. Kayak gitu, walaupun ini sebenarnya sudah totally berbeda, cuman kita pakai isu aja. Gitu. Dan itu ngefek ya? Ngefek. Orang jadi nggak asing, maksudnya orang langsung percaya kan, sudah punya brand. Rasa percayanya itu yang perlu kita tarik lagi, dan dengan produk yang sejujurnya lebih bagus daripada Deticik, karena dengan apa ya, dengan didukung teknologi yang berbeda lagi. Kalau dulu pakai kompor konvensional, sekarang sudah digital kayak gitu. Jadi dari sisi dapurnya sendiri pun sudah lebih baik untuk ayam ya, untuk ayam gitu, karena kita menjaga untuk konsistensi sih. Karena menurutku bisnis makanan itu mau itu baik atau enggak, orang kan rasa itu relatif ya. Benar. Yang penting konsisten. Nanti ketika konsisten itu ada kok pasti market yang bakal nyantol dan mereka jadi setia sama produknya. Walaupun menurut kita belum tentu enak, tapi orang lain tuh punya lidah yang relatif. Selera masing-masing ya. Punya selera yang relatif juga. Gitu. Kadang belum tentu aku bilang yang sushi enak, orang tua bilang sushi itu nggak enak gitu. Benar. Belum tentu ngomong enak juga, jadi gitu bro. Jadi lidah itu relatif. Untuk sekarang ini nih, kan sudah berkembang selain ayam nih. Contoh produk yang kira-kira Bro Wahyu nih, ini kelihatannya bisa jadi salah satu yang brandingnya apa sih? Yang branding sih baru yang dicoba ya, ini masih trial juga ya, tetap stick sama hot plate sih. Stick sama hot plate ya? Stick sama hot plate. Stick sama hot plate. Nah itu pangsanya kan stick hot plate itu seleranya emang dari kalangan dari muda sampai tua pun tetap bisa, doyan ya. Anak kecil juga bisa. Dan family juga masuk dengan ukuran produk yang bisa di-sharing. Kita berusaha nyoba produk itu sebisa mungkin bisa sharing, jadi nggak harus dihabisin orang satu, walaupun ternyata musuh mahasiswa yang sekarang masih ada di Jogja satu orang aja juga habis. Wah gila tuh. Berarti modelnya kayak karena kita mungkin nggak asing makan tengah gitu ya. Harusnya makan tengah gitu sebenarnya kita bikin. Nah ini untuk sekarang ini nih sudah berapa outlet yang dibikin? Kita baru dua outlet di Jalan Monjali, dekat Selokan di perempatan, sama di area parkir Gor Kelbengan. Area parkir Gor. Oke. Dua outlet sana ya. Itu. Nah, tapi yang paling, kalau yang Kelbengan itu baru ada nasi goreng sih, karena benar-benar yang comfort food. Kalau yang di Monjali itu lebih ada sedikit family-nya, jadi tetap kita kasih yang lain gitu. Yang hot plate dan lain-lain gitu ya. Nah itu tiap hari sekarang sudah semakin membaik ya berarti ya, dari 2 outlet itu tuh. Ya, naik terus ya berarti ya. Naik terus.
Nah mungkin bisa ceritakan nggak salah satu mungkin strateginya sih apa sih yang satu bisa yakin nih dua ini bakal naik terus, yang bisa bikin meningkatkan produknya apa sih? Yang pasti yang harus di waktu awal nyari sih kita tetap nyari survei ya. Apa sih yang masih bertahan di sekarang ini yang orang ini masih mau datang karena punya daya tarik. Itu yang kita cari. Berarti kan ketika itu punya daya tarik, berarti kita sudah bisa menjawab keinginan orang. Terus dari sisi produknya kita develop supaya paling tidak pada umumnya orang itu bisa menerima dan menyatakan bahwa ini layak dengan harga yang itu. Bukan ngomongin yang ini enak nih gitu, murah enak gitu, kita nggak ngejar itu. Tapi dengan harga yang segini ya oke lah gitu loh. Nggak perlu jual makan tuh nggak perlu yang kadang kita berekspektasi harus enak banget, lidah kan relatif ya. Kita nyarinya yang relatif diterima pada umumnya. Kalau kita habis develop produk, kita panggil nih misal 40 orang, kita coba lihat paling banyak ngomong pasti keasinan, kemanisan, ya kurang gurih. Nah itu yang kita terima, tapi base flavornya tetap masuk. Kriteria kita, cuman untuk rasa komposisi untuk basicnya itu kalau ngomongin di produk ya dasarnya itu manis, asin, gurih itu disesuaikan kayak gitu. Oke. Modelnya gitu ya, disurvei dulu sekitar mungkin 40 orang, mungkin suruh nyoba dulu semua, tanggapan mereka seperti apa. Itu prosesnya juga ada lama sih bro, sekitar 6 bulan. 6 bulan untuk proses seperti itu, untuk benar-benar dapat ramuannya yang pas ya. Dari mikirin, mulai implementasi, mulai tes food itu dalam arti melihat produk lain ya. Kita develop, kita ujiin, kita panggil teman-teman buat kasih masukan, terus sampai launching kayak gitu. Dari bulan apa Juli aku mulai. Untuk branding yang baru ini ya. Walaupun sama 6 bulan itu belum pakai brand. Ya. Yang penting lagi Islam mencari resep untuk produk yang akan dijual dulu. Di bulan ke-5 kita mulai keluarin, kita cuman di outlet aja nih kita kasih foto, atau ibaratnya ngomong kita edukasi. Kita edukasi bahwa kita ada produk baru nih gitu. Ternyata repeatnya bagus. Nah itu mulai dari situ nih, ini bisa gitu. Berarti benar-benar Bro Wahyu ini sudah ya menurut saya sih sudah sangat expert di bidang kuliner ya. Jadi hanya untuk mensurvei makanan saja, mensurvei sebuah produk itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, jadi memang benar-benar produk yang dihasilkan itu memang nggak main-main kan berarti kan? Ya lebih, kalau dibilang nggak main-main ya pasti ya, karena kita kan banyak yang dipertaruhin. Tapi kalau bisa menjawab semua rasa yang orang minta belum tentu, tapi kalau bisa masuk ke kalangan pada umumnya bisa kayak gitu. Itu yang kita cari. Oke. Keren. Ini aku dapat banyak banget nih pengetahuan tentang bisnis kuliner, lalu gimana sih suka dukanya bisnis kuliner seperti apa. Itu sangat keren lah menurut saya. Terus passion apa sih yang istilahnya mungkin dulu Dirty Chick kan di awal kan langsung benar-benar tumbangnya kan yang mungkin bikin shock ya. Nah terus ada nggak passion apa atau dukungan apa sih yang kok tiba-tiba Bro Wahyu ini aku pengen branding lagi, aku pengen bikin lagi setelah melihat Dirty Chick yang tak rasa mungkin raksasa kuliner ayam lah di Jogja lah menurutku gitu kan, tiba-tiba nggak raksasa ya, hantam tapi paling tidak menggoyang dikit-dikit lah, rasa lah berat yang lain gitu kan. Ada passion apa sih yang kok bukannya putus asa kan 3 hari langsung ambruk itu kan ya kalau orang biasa ya tadi ya mentalnya mungkin kan cukup down. Nah ini apa sih passion yang bisa bikin bangkit lagi? Ya awalnya semua pasti ngerasain berat ya, sedih banget itu pasti. Terus ngerasa kehilangan itu pasti. Cuman yang pasti yang aku rasa, yang pertama yang harus punya gede itu rasa syukur. Karena kalau semua nggak disyukuri kita juga
juga susah ya kan. Padahal benar. Ketika dikejar Tuhan itu kita bisa belajar banyak dari tahu siapa sih teman kita yang masih maksudnya dalam arti perhatian, benar-benar teman. Siapa sih mitra kita yang dulu baik sekarang jadi ternyata ada maunya, itu kan kita belajar banyak ya kan. Gitu loh, dulu kita dulu muji sekarang peduli aja enggak, kayak gini loh, kita belajar banyak. Terus dari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu kan nggak ada abadi, yaitu untuk belajar juga bahwa kamu tuh hidup tuh kan nggak perlu kerja mati-matian untuk bisa mencapai yang kita tuju. Tapi kalau aku lebih menjalani yang penting tuh secara pola hati, pola pikir, pola kesehatan itu bener. Iya, benar. Gitu bro, kayak kamu tuh dulu kayak gitu ya, sampai lupa rumah, sampai kayak gitu. Kamu tuh cuma sentil ketap hilang 3 hari. Iya, benar sih. Cuman gitu. Astaga, kalau kita nyanyiin waktu kita, walah ternyata kayak gitu nggak abadi ya. Yang abadi itu memori kayak gitu. Itu yang harus kita ingat. Kita syukuri ya kemarin kayak gitu. Kita udah pernah ngerasain, diminta ya udah dikembaliin toh, nggak apa-apa toh. Kayak gitu. Lagian memori kita tuh yang paling indah untuk dikenang. Ya kan, bukan cuman kantong aja, tapi memori itu menurutku paling penting ya kalau buat saya ya, ini secara sudut pandang pribadi kayak gitu. Banyak sih pelajaran yang bisa dipetik dari kayak gini. Kalau aku sih tipikalnya karena bukan ambisius untuk jadi orang kaya ya, maksudnya harus dipandang dan lain-lain, jadi ya it's okay lah, namanya juga pebisnis ya kan. Itu kalau kita dapat ya kita dapat, lagi nggak dapat ya sudah ikhlasin dong, jangan maunya dapat terus gitu kan. Namanya pebisnis kan mungkin agak sedikit ada gamblingnya sedikit kan, dapat gede tapi juga kalau hilang ya hilang gede gitu kan. Bener, nah ini gitu. Bro Wahyu sendiri kan sudah mengalami yang cukup kalau orang biasa dengar cukup shock banget lah kalau inilah. Bisnis yang sudah sangat amat besar di Jogja ini hanya dalam waktu 3 hari ya. 3 hari itu langsung mendadak. Alhamdulillah. Untungnya Bro Wahyu ini kan nek saya tangkap sih dari dia sendiri karakternya sudah cukup kuat untuk sebagai pebisnis. Ya namanya bisnis ya seperti tadi ya. Bisa dapat banyak, tapi juga bisa hilang sekejap. Ya, sama mungkin kayak judi ya. Nah, benar. Jadi nek buat teman-teman nih kalau misalnya mau bisnis, nah ini ada satu pengalaman yang sangat amat nyata dan ini terjadi di Jogja ini seperti ini, dan mungkin ini solusi dari tadi Bro Wahyu sendiri menyampaikan solusinya seperti apa ya, namanya bisnis lah ya. Pasti kapan sukses, kapan bisa turun juga. Ya, pokoknya siap dapat, kalau jadi siap hilang. Nah, itu yang penting sebenarnya. Terus terakhir nih, kita mulai masuk di closing statement. Nah, ini dari Bro Wahyu sendiri nih. Kalau misal nih kita pasti setiap orang ada passion ya untuk buka bisnisnya. Cuman kan kadang kita masih agak ragu-ragu. Caranya gimana sih untuk start awalnya seperti apa ya? Passion sama talenta itu beda bro. Passion sama talenta ya. Passion itu yang kita sukai. Tapi talenta itu keahlian mendasar yang kita punya. Kayak gitu bro. Oke. Bisa aja passion kalau kita latih terus lama-lama juga bisa jadi talenta. Bisa aja. Tapi ketahui dulu talentanya nih di mana. Kalau passion tuh semua orang tiba-tiba ini lagi tren sepeda, terus tiba-tiba ngejot terus karena suka, itu kan passion ya. Jadi kencang gitu kan. Tapi apakah talentanya di situ untuk menjadi orang yang besar, apakah akan jadi pembalap sepeda kan belum tentu juga. Benar. Tapi kamu passion untuk nyepeda kencang di kalanganmu kayak gitu kan. Kalau dari menurutku yang aku pelajari kayak gitu. Cuman kalau yang harus diperhatiin adalah talenta. Sebenarnya talentanya itu di mana sih? Setelah talenta itu tahu, ditekuni aja bro. Oke. Pokoknya fokusnya kalau aku sih dari sisi aku yang penting konsisten ya. Karena kita tuh tidak perlu jadi raksasa di usia yang kita sekarang. Belum tentu yang mungkin kalau ada raksasa yang di usia sekarang itu karena faktor dukungan lingkungannya besar. Iya kan. Benar. Mungkin kalau kayak kita ini yang maksudnya mulai sendiri belum tentu lingkungannya bisa mendukung besar. Kita tumbuh aja 10% dulu bro. Ya kan, dari 10% itu nanti kita bisa masuk ke area yang orang-orang sudah 100% pasti nanti.
kebagi deh kuenya. Iya benar. Ilmunya kebagi, ya kan, bonus-bonusnya kebagi. Terus kita juga bisa paling nggak nebeng lah dikit-dikit nanti di usia mature kita baru kita mulai bisa kita saatnya panen. Kita sudahi, kita istirahat, nikmati masa tua, kayak gitu. Benar-benar keren banget. Jadi kalau memang teman-teman mungkin ada yang pengen bisnis baru, nah itu yang pertama tadi ya talenta ya. Jadi ketahui dulu talentanya ya di mana ya. Jangan ini, maksudnya jangan lah ngikut orang boleh, tapi kan apakah sudah sesuai dengan talenta yang kamu miliki? Basicnya mungkin memang sekarang mempelajari sesuatu itu gampang, tapi meresapinya kan nggak gampang. Iya kan? Jadi kalau kita tidak menjalankan sesuatu tidak dengan hati itu kan jadi sia-sia ya rasanya kok kayak gini terus ya, Kalau dengan hati ya memang kayak gini yang harus kita lalui, bersyukurlah bahwa kamu aja sudah punya jalan ini, belum tentu yang lain punya kan kayak gitu bro, ya kan? Gitu. Terus yang kedua, jangan memiliki pembanding. Kalau kita kadang membandingkan dengan orang yang levelnya sudah di atas kita, capek kita kayak seumur hidup tuh nggak ada artinya ya kan. Benar sih. Kalau pembandingnya terlalu jauh, ya kan? Membandingkan itu lihat orang yang punya semangat, lihat orang yang punya kerja keras, ya kan, punya energi yang bagus. Nah itu yang kita bandingin. Kalau kita bandingin secara materi, biasanya orang mau bisnis tuh karena beranggapan bahwa bisnis tuh duitnya banyak Itu kan butuh proses bro, sampai orang tuh butuh duit banyak 1 juta, gimana caranya dalam 1 tahun jadi 2 juta 2 juta gimana jadi 4 juta dalam 1 tahun, nanti levelnya makin banyak, nanti mungkin 1M setahun udah jadi 2M. Itu kan kayak gitu kan orang bisnis yang bertahap ada step-stepnya kan. Nggak bisa dong modalnya 1 juta tahu-tahu mau penghasilan 10M. Wah itu semua orang bisnis semua ya. Orang bisnis semua bro. Gampang kan memang kayak gitu ya. Iya kalau memang kayak gitu. Padahal untuk melalui prosesnya panjang. Main itu ya benar ya. Gitu bro. Keren banget nih Bro Wahyu. Oke Bro Wahyu, mungkin cukup ya untuk podcast kali ini ya. Jadi kita benar-benar dapat banyak banget pengetahuan yang ini terjadi, lalu gimana sih cara kita itu bangkit dari momen seperti ini, lalu setelah bangkit pun kita harus punya step-stepnya tuh harus mau ngapain, kayak tadi persiapan itu ya nggak cuma sekedar sehari 2 hari atau sebulan, tapi persiapan cukup lama karena emang kita harus benar-benar bangkit bikin sesuatu yang kuat lagi gitu ya, dan mungkin jauh lebih kuat daripada yang sudah ada. Jadi dapat banyak banget pengetahuan lah dari Bro Wahyu ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Siap. Terima kasih banyak Bro Wahyu sudah meluangkan waktunya di sini. Gini teman-teman, jadi podcast kita hari ini kita sudahi. Jadi acara Enesia ini disponsori oleh Posnesia, yaitu sistem kasir yang gratis dan bisa diunduh juga di Play Store. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih Posnesia ini juga bisa sangat amat membantu mendukung untuk bisnis saudara. Jadi mulai dari pencatatan, lalu transaksi, lalu mutasi laporan itu ada semua, dan di sini dijamin 100% gratis. Gitu teman-teman, terima kasih Bro Wahyu untuk waktunya. Sama-sama bro. Posnesia, aplikasi kasir untuk Indonesia. Android dan website BIS, online, transaksi yang tidak terbatas, fasilitas manajemen stok, piutang, biaya harian, cek ongkir, barcode pembayaran, input barang via Excel, serta sistem absensi dan data karyawan. Gratis! Download sekarang di Google Play.